Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas besar sistem komunikasi rangkaian pemancar FM menggunakan Proteus. Di sini saya Devananda Putra dengan NPM 22 10 6311 60 082. Dan saya Endra Fianto dengan NPM 2210 6311 60 086. Di sini ada pendahuluan, itu adalah ada dalam latar belakang. Latar belakangnya itu pemancar FM adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan informasi berupa suara atau musik melalui gelombang elektromagnetik menggunakan modulasi frekuensi atau frekuensi modulation. Proses ini melibatkan penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa, sehingga frekuensinya berubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Sinyal yang telah dimodulasi kemudian dipancarkan melalui antena ke penerima FM untuk diubah kembali menjadi suara. Pemancar FM menjadi alat penting dalam pembelajaran elektronika telekomunikasi, khususnya dalam eksperimen laboratorium frekuensi 88 sampai 108 MHz untuk memahami prinsip dasar komunikasi nirkabel dan pengolahan sinyal. Rangkaian pemancar FM terdiri dari beberapa komponen utama seperti modulator untuk proses modulasi, oscillator sebagai penghasil sinyal pembawa, penguat RF untuk memperkuat daya pancar, dan antena sebagai media transmisi. Komponen-komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan sinyal termodulasi dapat dipancarkan secara efektif. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh, tapi juga sebagai alat peraga dalam pendidikan untuk memahami dasar-dasar sistem komunikasi nirkabel dengan modulasi frekuensi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan pertama dapat memberikan pemahaman dasar tentang prinsip kerja pemancar FM, konsep frekuensi modulasi, dan komponen utama dalam rangkaian, serta dapat meningkatkan keterampilan pembaca dalam desain dan analisis rangkaian berbasis frekuensi radio. Lalu tujuan kedua dapat membantu pembaca dalam membuat dan menyimulasikan rangkaian pemancar FM menggunakan perangkat lunak Proteus melalui panduan langkah-langkah praktis, mulai dari pengaturan perangkat lunak hingga implementasi hasil simulasi. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, studi permasalahan itu bagaimana prinsip kerja pemancar FM termasuk konsep modulasi frekuensi dan fungsi dari setiap komponen utama dalam rangkaian pemancar FM. Poin kedua, bagaimana cara merancang, mensimulasikan, dan menganalisis performa rangkaian pemancar FM menggunakan perangkat lunak Proteus secara efektif. Untuk relevansi permasalahan itu, bagaimana pemancar FM dapat digunakan sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang komunikasi nirkabel dan pengolahan sinyal. Terus poin kedua, bagaimana aplikasi praktis dari rangkaian pemancar FM berkontribusi pada pengembangan keterampilan desain dan analisis sistem berbasis frekuensi radio RF. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, kita buka Proteus, lalu kita new file, lalu masukkan komponen setiap komponennya. Yang pertama yaitu resistor 10K dan 100K. Lalu ada kapasitor 10N, 10P, 22N, dan 33P. Lalu ada induktor, transistor 2N 222A, osiloskop, dan yang terakhir ada generator tools. Selanjutnya kita wiring dan masukkan nilai komponennya. R1 sebesar 8,2K, R2 sebesar 6,8K, C1 sebesar 100N, C4 sebesar 220N, dan L1 sebesar 370U. Lalu berikan input power pada bagian atas induktor dan output ground pada bagian bawah. Lalu hubungkan osiloskop dan generator tools. Selanjutnya running untuk simulasi rangkaian. Ya, berikut adalah hasil dari runningnya. Di sini ada hasil pembahasannya. Pada rangkaian tersebut merupakan rangkaian osilator LC dengan komponen utama seperti transistor NPN 2N222A, eh, induktor L itu dengan L1, dan kapasitor C2, C3, dan C5. Induktor dan kapasitor membentuk tangki resonansi LC yang menentukan frekuensi osilasi. Transistor berfungsi sebagai penguat untuk menjaga osilasi tetap berjalan.
Resistor R1, R2, R3 memberikan bias dan mengatur arus kolektor. Sementara kapasitor C1 dan C4 bertugas sebagai kopling dan bypass untuk mengurangi noise. Cara kerja rangkaiannya itu sumber tegangan memberikan arus melalui resistor bias untuk mengaktifkan transistor. Tangki resonansi itu kombinasi L1 dan kapasitor menghasilkan gelombang sinusoidal pada frekuensi tertentu yang diperkuat oleh transistor untuk menghasilkan osilasi berkelanjutan. Lalu pada hasil gelombang, osiloskop menunjukkan beberapa saluran seperti gelombang sinusoidal pada channel A kuning dan channel B itu biru dengan amplitude sekitar 500 MV. Puncak puncak ke puncak itu channel D itu merah menunjukkan gelombang persegi yang dapat berfungsi sebagai sinyal trigger atau keluaran logika dari bagian lain rangkaian. Frekuensi osilasi berkisar pada 2 MHz, tergantung pada nilai komponen tangki resonansinya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.